Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas tentang manajemen organisasi mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama di sini dijelaskan definisi pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil pemecah masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dan mengenai unsur-unsur perencanaan. Keputusan itu sendiri merupakan unsur kegiatan yang sangat penting. Jiwa kepemimpinan seorang itu dapat diketahui dari kemampuan mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Kemudian terdapat definisi menurut para ahli. Antara lain, yang pertama, menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang kedua, menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Sedangkan menurut James A. F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Dari definisi pengambilan keputusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Pengambilan keputusan itu sendiri suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Masalahnya, terlebih dahulu harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas, sedangkan pemecahannya harus didasarkan pemilihan alternatif terbaik dari alternatif yang ada. Adapun dasar pengambilan keputusan, menurut George R. Terry, dasar-dasar pengambilan keputusan adalah 1. Intuisi. A. Segi positif dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek. Untuk masalah yang pengaruhnya terbatas, penambahan keputusan akan memberikan kepuasan pada umumnya. Keampuhan ambil keputusan dari pengambil keputusan itu sangat berperan, dan itu perlu dimanfaatkan lebih baik. Yang B, segi negatif dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik, sulit mencari alat pembaginya, sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya. Dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan. Yang kedua, pengalaman. Adapun pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitung untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. 4. Wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. A. Segi positif dalam pengambilan keputusan berdasarkan wewenang adalah kebanyakan penerimanya adalah bawahan, terlepas apakah penerimaan tersebut secara sukarela ataukah terpaksa. Keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, memiliki otentitas atau otentik. B. Segi negatif dalam pengambilan keputusan berdasarkan wewenang adalah dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial, sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. 5. Rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan,
konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan secara rasional. A. Kejelasan masalah. B. Orientasi tujuan. C. Pengetahuan alternatif. D. Preferensi yang jelas. E. Hasil maksimal. Jenis-jenis keputusan dalam sebuah organisasi. Secara garis besar, jenis keputusan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, keputusan rutin. Keputusan rutin adalah keputusan yang bersifat rutin dan berulang-ulang serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya. Yang kedua, keputusan tidak rutin. Keputusan tidak rutin adalah keputusan yang diambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin. B. Faktor-faktor yang terkait dengan pengambilan keputusan. Untuk menentukan pilihan dari berbagai teori pengambilan keputusan, baik itu rasional, inkremental, atau pengamatan terpadu dengan beberapa alternatif pilihan yang tersedia. Kemudian terdapat 6 faktor lain yang juga ikut. A. Fisik. B. Emosional. C. Rasional. D. Praktikal. E. Interpersonal. F. Struktural. Implikasi manajerial dalam pengambilan keputusan. Implikasi manajerial dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam partisipatif dalam organisasi sekolah. Manajerial yang baik, rendahnya kemampuan kepala sekolah akan berpengaruh terhadap peroleh dukungan dari masyarakat, khususnya dukungan dalam pengambilan keputusan yang dikeluarkan sekolah terkait dengan kebijakan dan rencana program pengembangan sekolah. Implikasi manajerial dalam pengambilan keputusan. 1. Gaya pengambilan keputusan. 2. Gaya direktif atau pengarahan. 3. Gaya analitis. 4. Gaya konseptual. 5. Gaya perilaku.